Apa sih problematika dari Gen Z? Generasi yang katanya melek teknologi, digital native, sangat peduli dengan masalah kesehatan mental, kritis, berani menyampaikan pendapat, tapi di satu sisi juga banyak orang mengatakan bahwa Gen Z ini adalah generasi yang mental tempe, generasi yang kurang adab, generasi yang gampang gonta-ganti kerjaan, gampang mengeluh, dan lain sebagainya. Simak penjelasan lengkapnya di video kali ini. Kembali lagi bersama saya Rahman Satrio. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Gen Z dan problematika dari Gen Z. Nah, pertama kita membahas dulu nih apa definisi dari Gen Z. Menurut beberapa pakar psikologi, salah satunya adalah Jan Tweng dan juga Jonathan Haidt, Gen Z ini digolongkan pada orang yang lahir di tahun 1997 atau 1995 sampai tahun 2012. Nah, pertanyaannya adalah ada apa di tahun-tahun seperti itu, dan apakah kalau kita lahir di tahun itu, kita digolongkan sebagai Gen Z? Nah, jawabannya adalah bukan pada tahun lahirnya, tapi orang yang lahir di tahun-tahun tersebut dan kemudian tumbuh besar, mereka mengalami sebuah perubahan yang sangat masif, yaitu adalah paparan teknologi, sosial media, gadget, dan smartphone. Nah, yang mana anak-anak yang tumbuh pada tahun-tahun itu, atau biasa dikatakan sebagai digital native, mereka tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya sosial media, smartphone, yang mana mungkin di generasi sebelumnya, generasi milenial, mereka baru merasakan smartphone mungkin ketika usia kuliah, ketika usia sudah dewasa awal. Apalagi generasi baby boomers yang mungkin baru mendapatkan nikmatnya bermain Facebook itu mungkin di usia 40-an gitu ya. Nah, Gen Z ini generasi yang memang sedari kecil sudah tumbuh dengan sosial media dan juga teknologi gadget dan lain sebagainya. Nah, tapi tidak semua orang yang lahir di rentang tahun tersebut itu pasti bisa dikatakan sebagai Gen Z atau diklasifikasikan dengan ciri-ciri seperti Gen Z. Karena bisa jadi mereka mendapatkan paparan yang berbeda. Mungkin mereka ditinggal di negara-negara tertentu yang tidak mendapatkan paparan teknologi dan sosial media, smartphone seperti generasi Z pada umumnya, atau mungkin mereka tumbuh dari pola pengasuhan yang berbeda pada rata-rata Gen Z pada umumnya. Jadi ini memang tidak semua orang yang lahir di rentang tahun tersebut bisa dipastikan memiliki ciri-ciri yang persis sama. Hanya saja kita di sini saat ini sedang membicarakan tentang rata-rata anak yang lahir di tahun segitu ini memiliki kecenderungan, memiliki karakteristik yang seperti yang akan kita bahas kali ini. Nah, sekarang kita masuk pada problematika pertama, yaitu menurunnya tingkat kesehatan mental. Nah, uniknya atau ironinya, Gen Z ini adalah generasi yang paling literate dengan isu-isu kesehatan mental, tapi di satu sisi, Gen Z ini adalah generasi yang paling rentan masalah kesehatan mental. Data dari Indonesia National Mental Health Survey menunjukkan bahwa 1 dari 4 pemuda di Indonesia ini menunjukkan masalah kesehatan mental. Dari penelitian yang lain, dari penelitian Ronald C. Kessler juga menunjukkan bahwa 1 dari 4 pemuda ini berpotensi kena depresi dalam masa usia hidupnya. Nah, problematika ini agaknya ironi karena satu sisi literasi tentang kesehatan mental ini sudah banyak diterima oleh masyarakat, utamanya generasi muda saat ini. Tapi pertanyaannya adalah kenapa sekarang Gen Z ini atau generasi muda kali ini jauh lebih rentan masalah kesehatan mental dibanding generasi-generasi dahulu. Apakah memang Gen Z ini bawaannya mental tempe atau memang ada problematika yang melandasi dari ini semua gitu ya? Apa saja penyebab dari tingginya tingkat masalah kesehatan mental di generasi Z kali ini? Nah, yang pertama adalah terlalu banyak berinteraksi dengan sosial media dan smartphone. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Jan Tweng menunjukkan bahwa remaja yang terlalu sering untuk berinteraksi di depan layar, di sosial media, di smartphone-nya, ini berpotensi depresi lebih tinggi, lebih besar daripada remaja-remaja yang tingkatnya lebih rendah. Nah, yang mana remaja yang terlalu sering untuk berinteraksi dengan sosial media di depan layar, ini kemudian menyebabkan masuk ke penyebab kedua, yaitu berkurangnya interaksi sosial. Karena terlalu sering berinteraksi di depan layar kaca, yang terjadi adalah generasi muda ini jarang sekali untuk berinteraksi secara langsung, bertatap muka, bertemu secara fisik. Nah, padahal menurut pakar psikologi dan juga neuroscience, kebutuhan manusia untuk bertemu,
berinteraksi langsung, bertatap muka adalah kebutuhan psikologis yang harus dipenuhi. Yang mana jika tidak dipenuhi, ia ibarat seperti tubuh yang tidak mendapatkan nutrisi. Maka nanti akan berpotensi mengalami gangguan-gangguan mental. Penyebab lainnya adalah overliterasi Gen Z terhadap isu-isu kesehatan mental ternyata menjadi salah satu faktor menyebab turunnya tingkat kesehatan mental di Gen Z kali ini. Hal ini dikemukakan oleh Jen Tweng dan juga Dr. Volks, yang mana mereka menyampaikan karena terlalu banyak paparan tentang isu-isu kesehatan mental, Gen Z ini jadi cenderung over-identification. Jadi cenderung mudah untuk mengidentifikasi dirinya dalam kondisi permasalahan mental. Dan juga jadi terlalu fokus terhadap kondisi emosional yang sebetulnya normal. Penyebab terakhir adalah karena Gen Z adalah generasi yang tumbuh dengan tingkat kenyamanan, tingkat kemapanan, tingkat kepraktisan yang sangat tinggi dibanding generasi sebelumnya. Yang mana generasi kali ini adalah generasi di mana banyak sekali orang tua yang sangat peduli, yang sangat caring terhadap anaknya, sampai-sampai segala macam hambatan, segala macam tanggung jawab, segala macam ujian itu dihilangkan dari jalan anaknya. Ibarat seperti menggelar karpet merah untuk anaknya. Yang mana ternyata ini kemudian menyebabkan anak-anak ini jadi tidak struggle, tidak berani, tidak mandiri menghadapi tantangan-tantangan ujian-ujian kehidupannya. Gitu. Fenomena ini dikenal dengan istilah helicopter parenting, di mana orang tua itu terlalu banyak involved, terlalu sering involved terlibat dalam setiap urusan anak, mengatasi hambatan-hambatannya, mengurusi segala macam keperluannya dan lain sebagainya, sampai suatu ketika anak ini ketika dihadapkan dengan ujian kehidupan yang sebenarnya, mereka karena tidak terbiasa dengan tantangan, akhirnya mereka jadi cenderung kolaps, cenderung mudah untuk stres, mudah untuk depres. Nah, sekarang kita masuk ke problematika kedua dari Gen Z, yaitu quitting atau mudah keluar dari tempat kerjanya, atau biasa dikenal dengan istilah job hopping. Nah, menurut data, 65% Gen Z ini keluar dari tempat kerjanya ketika baru menjalani 12 bulan pertama masa usia kerjanya gitu ya. Bahkan ada juga survei mengatakan 1 dari 8 Gen Z ini keluar dari tempat kerja 1 minggu setelah diterima kerja. Bayangkan ya, 1 minggu setelah diterima kerja sudah pada keluar gitu ya. Dan juga ada juga data yang lain menunjukkan bahwa Gen Z ini akan berganti sekitar 10 kali pekerjaan di rentang usia 18 sampai 34 tahun di usia hidupnya gitu ya. Jadi tinggi sekali tingkat pergantian tempat kerjanya gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Gen Z ini mudah sekali untuk bergonta-ganti tempat kerja? Apa yang bermasalah? Apa yang menjadi penyebab dari mudahnya bergonta-ganti tempat kerja? Apakah pada Gen Z-nya atau pada pemberi kerjanya gitu ya? Nah, penyebab pertama dari kenapa mudah sekali Gen Z bergonta-ganti tempat kerja adalah karena mudahnya akses untuk mencari pekerjaan-pekerjaan baru. Adanya aplikasi-aplikasi seperti LinkedIn dan juga banyak sekali di sosial media yang mana ini memudahkan generasi-generasi muda ini mencari tempat-tempat kerja baru yang lebih suitable untuk kondisi dirinya, utamanya kondisi mentalnya gitu ya. Nah, jadi ketika mereka dipaparkan dengan banyak sekali informasi, mereka akan mudah untuk memiliki opsi-opsi lain. Ketika pun sudah memilih A, tapi ketika ternyata yang B buka peluang, maka mereka tidak ragu untuk meninggalkan yang A gitu ya. Penyebab kedua dari kenapa Gen Z ini mudah sekali bergonta-ganti tempat kerja adalah karena sedari kecil sudah terbiasa dengan kenyamanan, dengan convenience. Seperti mana yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa helicopter parenting ini membuat Gen Z senantiasa hidupnya lebih mudah, lebih nyaman, lebih difasilitasi oleh orang tuanya gitu ya. Segala hal difasilitasi, sehingga ketika berhadapan dengan tempat kerja yang baru, yang mana mereka harus banyak berkontribusi daripada mereka mendapatkan sesuatu dari tempat kerja, mereka lebih mudah komplain. Mereka lebih mudah untuk mengeluh dengan kondisi tempat kerjanya. Hal ini yang disampaikan oleh para HR manager, yang mana mereka mengeluhkan Gen Z ini mudah sekali untuk komplain terhadap kondisi tempat kerjanya, terhadap ketidaknyamanan di tempat kerjanya dibanding generasi-generasi sebelumnya gitu ya. Dan karena kemudahan akses tadi, Gen Z ini adalah generasi yang tidak terlalu mempertimbangkan loyalitas terhadap tempat kerjanya daripada kepentingan kesehatan mentalnya gitu ya. Sekarang kita masuk ke problematika ketiga dari Gen Z, yaitu kurangnya adab dan juga lack of social skill. Nah, ini sudah menjadi rahasia umum di mana Gen Z ini seringkali dianggap kurang beradab, kurang mampu bersosialisasi, kurang mampu berbaur, kurang mampu berkomunikasi utamanya dengan orang yang lebih tua, kurang paham peraturan-peraturan sosial, kurang paham unggah-ungguh, kurang paham peraturan entah di kampus, di kantor, di sekolah, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan Gen Z seperti ini? Salah satu faktor besar yaitu adalah seperti yang tadi kita bahas bahwa interaksi yang terlalu banyak, interaksi yang terlalu sering terhadap gadget,
gadget, sosial media, dan berbagai macam gawai yang dimiliki oleh anak muda generasi sekarang menyebabkan mereka terlalu jarang untuk berinteraksi dengan manusia secara langsung, berinteraksi dengan society, dengan masyarakat, utamanya dengan orang-orang yang lebih tua dari mereka. Mereka jarang terpapar dengan aktivitas-aktivitas sosial seperti kegiatan di kampung, kegiatan di perumahan, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, penyebab kedua adalah jam belajar atau jam sekolah yang semakin panjang, yang mana anak-anak dari jam 7 sampai kadang jam 4 sore, atau dari pagi sampai sore, dan juga anak-anak dari kecil bahkan sampai S1 sampai S2, yang mana terlalu banyak atau terlalu panjang waktu dalam sehari yang digunakan untuk berada di sekolah, membuat mereka jadi semakin jarang untuk berinteraksi dengan dunia real, dunia nyata yang mungkin membuat mereka menjadi tidak paham dengan social cues, dengan adab unggah-ungguh yang ada di masyarakat. Hal ini adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena memang pemuda zaman sekarang itu cenderung tidak terpapar dengan interaksi-interaksi sosial. Berbeda dengan orang-orang dari zaman dahulu, zaman orang tua kita, mereka sudah diharuskan untuk berinteraksi dengan orang-orang dewasa bahkan sedari kecil. Mereka sudah harus membantu orang tuanya di ladang, di sawah, berjualan, dan lain sebagainya, sehingga itu membuat mereka berbeda kemampuan sosial skill-nya dibanding dengan generasi muda kali ini gitu ya. Penyebab ketiga adalah karena Gen Z ini banyak tumbuh lahir di mana sekarang sudah dominan menjadi daerah perkotaan. Yang mana ketika di daerah perkotaan atau perumahan, ini sudah sulit untuk mendapatkan interaksi sosial yang tradisional seperti perkumpulan-perkumpulan warga, perkumpulan RT, agenda dasawisma, dan lain sebagainya, yang mana ini membuat mereka tidak paham bagaimana untuk berinteraksi sosial dengan orang-orang yang lebih tua darinya gitu ya. Itu tadi adalah beberapa problematika-problematika dari Gen Z, yang mana akar masalahnya adalah terlalu nyamannya kehidupan yang dialami oleh Gen Z, yang mana Gen Z hidup di era yang serba cepat, serba mudah, serba instan, yang mana ini kemudian membuat ilusi seakan-akan kehidupan ini seperti itu, seakan-akan kehidupan ini serba cepat, serba mudah, serba instan, apapun yang ia mau ia bisa dapatkan gitu ya. Yang kedua adalah terlalu banyak konsumsi dari smartphone yang membuat mereka disconnected to the real world gitu ya. Yang ketiga adalah terlalu panjang jam pelajaran atau jam atau usia sekolahnya yang membuat mereka jadi tidak bisa berinteraksi langsung atau disconnected terhadap kehidupan real di masyarakat. Yang keempat adalah disebabkan karena helikopter parent yang membuat anak-anak jadi disconnected terhadap tantangan kehidupan yang sebenarnya. Sehingga kesimpulannya adalah Gen Z ini adalah hasil dari disconnected generasi muda kali ini terhadap dunia yang sesungguhnya. Di video ini kita tidak sedang mendemonize Gen Z, tapi kita mencari tahu bahwa hal ini disebabkan karena perubahan budaya, perubahan ekonomi yang semakin mapan, tingkat pendidikan, dan juga teknologi yang semakin maju justru membuat trade-off di mana kita menjadi disconnected. Generasi muda kita menjadi disconnected terhadap dunia nyata yang sebenarnya. Sekian dari saya, sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya.